Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 28. Mengingat kedua produk yang diberikan kepadanya, hal itu sedikit membuat pikiran Kang Xia tergerak dan ia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, sejauh yang saya tahu, pasar minuman saat ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan merek besar. Dan saya pikir akan sangat sulit untuk memasuki pasar jenis produk minuman baru. Hanya jika Anda menghabiskan banyak uang untuk pemasaran, barulah mungkin untuk menjadi terkenal dan mengambil sebagian pangsa pasar. Tentu saja, ini juga harus didukung dengan premis bahwa produk tersebut memiliki rasa, cita rasa, dan keunikan yang baik. Tang Xiu mendengarkan Kang Xia dengan tenang dan mengakui bahwa masih banyak pengetahuan yang belum dipelajarinya. Dan karena sudah bertemu Kang Xia, maka dia mengangguk dan berkata, "Kamu hebat. Pengetahuan bisnismu jauh melampaui pengetahuanku. Sebenarnya, aku ingin menjalankan bisnis minuman. Keunikannya adalah bahwa bisnis itu mampu memperkuat kemampuan seksual pria." Apa? Kang Xia tertegun ketika ekspresi datar yang aneh menutupi wajahnya. Tang Xiu berkata, "Berbicara tentang minuman ini, mungkin lebih baik menyebutnya sebagai obat. Khasiatnya adalah untuk menyehatkan energi dan menyegarkan ginjal, yang merupakan suplemen yang sangat baik untuk membantu meningkatkan kesehatan seseorang. Karakteristik uniknya adalah dapat sangat membantu pria dalam hubungan seksual, memperpanjang waktu bermain. Bagi wanita, minuman ini akan menyehatkan jiwa mereka dan akan sangat meningkatkan metabolisme tubuh." Huf! Kang Xia tiba-tiba berdiri dari sofa, matanya yang indah menatap Tang Xiu dan buru-buru bertanya. "Benarkah itu? Apakah benar-benar ada efeknya? Dan, tidak ada efek samping pada tubuh manusia?" Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Ya, saya katakan padamu, efeknya nyata dan tidak ada efek samping." Napas Kang Xia memburu dengan cepat dan kemudian berkata, "Bos, saya tarik kembali kata-kata saya. Saya salah. Saya akan mengelola produk tersebut. Saya yakin bahwa begitu produk ini dipasarkan, pasti akan menimbulkan sensasi yang hebat. Prospek masa depannya tidak dapat dibandingkan sedikit pun dengan dua produk yang telah Anda berikan kepada saya sebelumnya." "Apakah kamu yakin?" tanya Tang Xiu. Kang Xia menjawab dengan tegas. "Ya, tentu saja." Tang Xiu menjentikkan jarinya dan berkata, "Kamu urus dulu pendirian perusahaan karena aku belum mempelajari produk ini secara menyeluruh. Beri aku waktu beberapa hari dan aku akan mengirimkan sampel produk kepadamu dan kamu bisa mencobanya jika kamu mau." Mulut Kang Xia berkedut beberapa kali. Jika efeknya benar-benar seperti yang dikatakan Tang Xiu, dia pasti akan menggunakannya. Namun, dia merasa canggung, karena produk yang dikatakan Tang Xiu, bagaimanapun juga, memiliki fitur unik, yaitu, meningkatkan kemampuan seksual seseorang. Dengan ekspresi rumit, Kang Xia melirik Tang Xiu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Bos, aku benar-benar tidak tahu seberapa dalam otakmu, karena telah memahami pengetahuan aneh seperti itu, kamu bahkan dapat menggunakannya dengan sempurna. Ketiga produkmu itu, jika salah satunya jatuh ke tangan pengusaha lain, mereka akan menghasilkan kekayaan yang sangat besar." Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Aku punya sedikit pengetahuan tentang tanaman obat dan biasanya aku menemukan sesuatu saat meneliti secara acak saat aku tidak punya kegiatan di waktu luangku." Kang Xia mengangguk dan berkata, "Saya telah mengirimkan 2 sampel produk yang Anda berikan kepada saya sebelumnya untuk diuji, dan laporan pengujian menjelaskan bahwa produk tersebut memiliki karakteristik pengobatan tradisional Tiongkok yang kuat. Berbicara tentang itu, saya sebenarnya punya saran yang menurut saya dapat Anda pertimbangkan, Bos." Tang Xiu menjawab dengan heran. "Saran apa? Katakan saja padaku. Jika bagus, aku akan mengikuti saranmu." Bab 117, Trik membuat seseorang melakukan sesuatu. Kang Xia berkata, "Menurut saya, akan lebih baik jika kita mendefinisikan produk ketiga sebagai jenis perawatan kesehatan daripada minuman. Dengan begitu, kita akan menjadikannya produk kelas atas. Saya yakin bahwa meskipun harganya sedikit mahal, mereka yang membutuhkannya akan membelinya." "Ah, tidak, mereka akan membelinya dengan panik." "Produk perawatan kesehatan?" Tang Xiu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Rekomendasi yang bagus.
Kalau begitu, kami akan mendefinisikannya sebagai produk perawatan kesehatan seperti yang Anda sarankan. Anda yang menentukan harganya, dan saya akan memberitahu perkiraan biaya produksinya nanti. Kang Xia mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tawar Yang Guin terdengar dari lantai 2 saat dia berlari menuruni tangga dan langsung memeluk Tang Xiu. Tuan, ada tamu datang berkunjung? Suara Guin sangat menyenangkan untuk didengar, seperti nada dering yang ringan dan manis. Tang Xiu sangat menyukai gadis kecil yang baru saja diterima sebagai murid ini. Seolah-olah dia bisa melihat bayangan murid angkatnya di dunia abadi. Tentu saja, yang terpenting adalah Guin memiliki tekad yang kuat dan tangguh. Tekadnya yang kuat, apalagi untuk seorang gadis muda, bahkan kebanyakan orang dewasa tidak memilikinya. Selain itu, dia sangat berbakti dan bijaksana. Tang Xiu membelai rambut hitam Guin sambil tersenyum dan berkata, "Sambut tamu, namanya Kang Xia. Kamu bisa memanggilnya Bibi Kang Xia." Guin mengangguk dengan sopan dan tersenyum manis ke arah Kang Xia sambil menangis. "Apa kabar Bibi Kang Xia? Apakah kamu sedang berdiskusi dengan guru? Tolong jangan marah padaku jika ingin mengganggumu. Ingin akan segera naik ke atas?" Kang Xia menatap Tang Xiu dan Guin dengan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid Tang Xiu di sini. Namun, gadis kecil yang bijaksana seperti dia sangat jarang ditemukan, jadi Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. "Namamu Ingin?" "Tidak apa-apa. Aku sudah selesai berdiskusi dengan gurumu." Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bos, berapa banyak murid yang Anda miliki?" Tang Xiu berkata, "2." Kang Xia bertanya, "Apa yang kamu ajarkan pada mereka?" Tang Xiu menjawab dengan tenang, "Banyak hal yang bisa kuajarkan. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa kau pahami, jadi jangan bertanya. Jika kau tidak punya masalah lain, kau bisa pergi sekarang." Itu perintah untuk mengirim. Kang Xia tercengang dan terdiam saat melihat Tang Xiu. Dia adalah Kang Xia yang terhormat, seorang wanita cantik kelas atas, tokoh legendaris dunia bisnis yang membuat banyak orang ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa direndahkan menjadi tamu yang diperintahkan untuk pergi? Dan, dia sudah berada di sini cukup lama, tapi bahkan secangkir teh pun belum diminumnya. Bos ini, benar-benar hasil yang langka dan menakjubkan. Setelah berbisik dalam hati, Kang Xia lalu berdiri dan berkata, "Kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau ada masalah yang tidak bisa kutangani, dan ada urusan penting di perusahaan, aku akan menghubungimu." Tang Xiu mengangguk dan melihat Kang Xia pergi. Dia lalu bertanya kepada Guin sambil tersenyum. "Apakah ibumu pergi ke toko kelontong untuk membeli makanan? Kenapa kamu tidak ikut dengannya?" Guin berkata sambil tertawa. "Ibu bilang aku baru saja pulih, jadi dia ingin aku tinggal di rumah untuk beristirahat. Lagi pula, aku tidak ingin pergi. Teknik kultivasi yang diajarkan guru kepadaku sangat menarik. Aku sudah mencobanya beberapa kali hari ini dan aku bisa merasakan jenis sirkulasi energi yang kamu ceritakan kepadaku. Hanya saja sirkulasi energi ini terlalu nakal dan aku tidak bisa mengendalikannya." Tang Xiu bertanya dengan heran. "Kau sudah merasakannya? Secepat itu?" Guin bingung. "Sangat cepat. Kurasa saat pertama kali mencobanya, aku bisa merasakannya." Tang Xiu menyentuh pangkal hidungnya saat senyum paksa muncul di wajahnya. Orang lain akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk merasakan sirkulasi energi setelah mereka memulai latihan kultivasi mereka. Namun, murid kesayangannya ini bahkan mampu merasakan sirkulasi energi hanya dalam 1 hari. Konstitusi tubuh suci Phoenix Es denyut kembar ini benar-benar menentang perintah surgawi. Yingin, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa terburu-buru dalam kultivasimu. Karena kamu sudah bisa merasakan sirkulasi energi sekarang, cobalah untuk melakukannya dengan lebih lambat. Saat kamu sudah bisa mengendalikan sirkulasi energi ini, ceritakan padaku." Tang Xiu menasihati. Guin berkata sambil tertawa. "Saya akan mengingatnya, guru." Tang Xiu menepuk kepala kecilnya dan berkata, "Pergilah bermain sekarang. Aku harus keluar untuk mengurus sesuatu." "Ah, benar. Saat ibumu kembali, katakan padanya bahwa aku tidak akan makan malam di rumah malam ini."
Satu hal lagi, jika real estate mengirim kurir ke sini, katakan padanya untuk menerima dan menandatanganinya atas namaku. Baiklah, Tuan. Tenanglah. Guin tersenyum lalu berlari. Sudah lebih dari 2 tahun dia hampir tidak tersenyum atau tertawa. Bahkan jika dia tersenyum, itu karena dia tidak ingin membuat ibunya sedih, dan memaksakan diri untuk terlihat bahagia dan ceria. Di dalam hatinya saat ini, orang terdekat selain ibunya adalah Tang Xiu. Sebelumnya, dia juga telah mempelajari pepatah bahwa, sekali menjadi guru dalam sehari adalah ayah seumur hidup. Dia tidak memiliki ayah sekarang, jadi dia menganggap Tang Xiu sebagai ayahnya di dalam hatinya. Dalam setengah jam berikutnya, Tang Xiu meninggalkan kompleks villa. Dari Bansho, dia mengetahui bahwa niat Su Shangwen mencari ibunya adalah untuk meminjam uang. Hal ini membuatnya gelisah, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi restoran itu. Jika Su Shangwen berani pergi ke restoran itu, dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran yang menyakitkan. Setelah mengalami perluasan, restoran yang dikelola Su Lingyun tidak bisa lagi disebut sebagai restoran kecil. Meskipun pengunjungnya sudah terlalu banyak, perluasan kedua sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kini, restoran itu sudah cukup untuk menampung 80 pengunjung sekaligus. Saat Tang Xiu tiba, waktu makan belum berakhir, tetapi masih banyak pelanggan yang sedang makan. Karena hampir semua pelayan restoran sudah mengenal Tang Xiu, mereka tersenyum dan menyapanya. "Bos, Anda sudah datang." Bansho, yang bekerja di restoran itu, dengan bersemangat berlari menghampiri. Tang Xiu bertanya, "Ibuku?" Bansho berkata, "Bos besar sedang mengurus akuntansi. Aku baru saja menyajikan teh untuknya, dan sepertinya dia sedang mengkhawatirkan sesuatu." Karena Su Shangwen? Alis Tang Xiu berkerut saat dia berbicara. Bansho tersenyum kecut. "Seharusnya begitu. Istri Su Shangwen baru saja meninggalkan restoran 10 menit sebelum kamu datang." Wanita itu benar-benar menyebalkan. Awalnya, dia meminta bantuan Big Boss dan kemudian dia benar-benar ingin Big Boss menasihatimu, membuatmu membantu membangun jembatan antara Su Shangwen dan orang-orang dari Long Group. Alis Tang Xiu semakin mengerut karena perasaan muak meledak di hatinya saat mengingat wajah bibinya yang murahan. Dia menepuk bahu Bansho dengan lembut lalu melangkah menuju kantor. "Bergerak!" Tang Xiu mendorong pintu hingga terbuka dan diam-diam mendesah saat melihat ibunya duduk di meja. Tampak tertekan saat mengerjakan akuntansi. Kemudian dia masuk dan berkata, "Bu, apakah ibu sibuk?" Su Lingyun mendongak dan tiba-tiba berdiri ketika dia mendapati bahwa itu adalah Tang Xiu dan kemudian bertanya, "Sonny, kamu baru saja kembali dari kota lain?" Guru yang bertanggung jawab, Guru Han, mengatakan kepadaku bahwa kamu harus pergi selama seminggu untuk berpartisipasi dalam kompetisi mata pelajaran di kota lain. Pagi ini aku juga berpikir bahwa sudah waktunya kamu kembali. Karena Tang Xiu tidak ingin berbohong kepada ibunya, maka ia segera mengalihkan topik pembicaraan sambil berkata sambil tersenyum. "Aku juga ingin pulang lebih awal, jadi aku bergegas kembali ke sini setelah menyelesaikannya." "Bu, ubanmu sepertinya baru saja tumbuh. Apakah mengelola restoran terlalu melelahkan bagimu? Jika demikian, sebaiknya kau mendelegasikannya kepada seorang karyawan. Kesehatanmu jauh lebih penting." Kata-kata Tang Xiu membuat hati Su Lingyun hangat. Dia menepuk lengan Tang Xiu dengan sikap memanjakan sambil berkata sambil tersenyum. "Aku tidak selelah itu, Nak. Keadaan keluarga kita baru saja berubah menjadi lebih baik. Jadi aku harus mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak uang dan menabungnya untukmu. Kamu tidak hanya akan kuliah, tetapi kamu juga akan punya istri dan harus membeli rumah. Kamu juga akan membutuhkan uang untuk membeli susu bubuk untuk cucu-cucuku di masa depan. Jadi aku harus memberikannya kepadamu." "Hai, ibu terlalu banyak berpikir." Tang Xiu bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Su Lingyun berkata sambil tertawa. "Inilah yang seharusnya dilakukan seorang ibu demi masa depan anakku." "Ah, benar juga. Bagaimana dengan kompetisi yang pernah kamu ikuti di luar sana? Apakah kamu mendapatkan peringkatnya?" Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. "Bagus. Para pemimpin sekolah sangat puas. Ibu, aku baru saja melihatmu mengerjakan akuntansi. Kenapa ibu mengerjakan akuntansi di siang hari?"
Seingatku, ibu selalu mengerjakan akuntansi di malam hari. Mendengar Tang Xiu mengangkat masalah ini, Su Lingyun tiba-tiba tampak tertekan dan berkata, "Itu karena pamanmu. Bisnisnya baru saja mengalami masalah dan sekarang dia kekurangan dana. Kemarin, dia datang ke sini dan ingin meminjam uang. Aku telah menabung sejumlah uang karena bisnis kita akhir-akhir ini berjalan baik. Namun karena aku melakukan perluasan restoran beberapa waktu lalu, aku hanya punya beberapa puluh ribu yuan untuk disisihkan. Pamanmu telah membantu kita sebelumnya berkali-kali, jadi kupikir aku bisa membantunya." Tang Xiu menjawab dengan mendengus. "Dia tidak membantu kita, Bu. Itu Amal. Bu, kita tahu betul perilaku Su Shangwen selama ini. Aku menyarankanmu untuk mengabaikannya, biarkan dia tahu bagaimana rasanya hidup dalam kegelisahan." Su Lingyun ragu sejenak sambil berkata sambil tersenyum masam. Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku juga tahu tentang itu. Tapi, apapun dia adalah pamanmu sendiri, saudara kandungku. Oh, ini karma buruk. Tang Xiu berkata. Bu, saya khawatir sebagian orang tidak akan pernah tahu pertobatan jika mereka belum mendapatkan pelajaran. Belum lagi kita tidak punya banyak sumber daya. Bahkan jika kita ingin membantu, kita tidak punya cukup kekuatan untuk membantunya. Saya pikir ibu tidak perlu memberinya uang. Dia pasti akan berpikir bahwa itu hanya uang belas kasihan dan sedekah dari kita. Dia tidak hanya tidak akan menghargainya, tetapi malah akan menjadi tidak berperasaan dan semakin tidak menyukai kita. Anda. Su Lingyun menatap Tang Xiu. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya dapat melihatnya dengan saksama. Kemarin, dia memang telah mengambil 100.000 yuan untuk diberikan kepada Su Shangwen. Namun, Su Shangwen menolak dan membencinya. Dia tidak hanya tidak menghargainya, tetapi dia bahkan memberinya hujan kutukan. Mengingatnya sekarang, dia juga merasa telah dirugikan. Kalau begitu, apakah dia benar-benar tidak seharusnya membantu Su Shangwen? Tetapi jika dia tidak menolongnya, bagaimana dia dapat bertahan dari kesulitan yang dihadapinya sekarang? Tang Xiu menatap ekspresi ibunya. Dia tahu bahwa kata-katanya telah menyentuh hatinya, lalu dia menekankan lebih keras lagi. Bu, aset keluarga kita pada dasarnya tidak cukup untuk menutupi celah di antara gigi jika kita membandingkannya dengan perusahaan Su Shangwen. Itu hanya setetes air di lautan dan tidak berguna baginya. Selain itu, dia telah berbisnis selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya telah mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi dia juga telah menciptakan banyak koneksi. Jika dia benar-benar kekurangan uang, mengapa dia terburu-buru meminjam uang dari kita? Dia tahu betul situasi keluarga kita. Dari sudut pandangku, meminjam uang dari kita jelas merupakan niatnya untuk mempermalukan kita. Selain itu, jika dia kekurangan uang, dia akan berpikir untuk meminjamnya dari teman-temannya. Ini. Su Lingyun membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 118, diusir keluar. Semakin Su Lingyun memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kata-kata putranya itu benar. Orang lain mungkin tidak tahu tentang keluarganya, tetapi dia tahu betul tentang Su Shangwen. Meskipun bisnis restorannya bagus dan berkembang pesat akhir-akhir ini, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah restoran keluarga, mengatakan bahwa itu adalah restoran memang menyenangkan untuk didengar. Tetapi kata yang tidak menyenangkan untuk itu sebenarnya adalah kantin. Berapa banyak uang yang akan dihasilkannya? Dengan bisnis sebesar itu yang dimiliki Su Shangwen, bagaimana mungkin uangnya lebih sedikit daripada uangnya? Setelah memikirkan masalah ini, Su Lingyun mengangguk dengan tegas dan berkata, Sonny, kamu benar-benar pandai belajar. Ibu tidak banyak membaca buku dan pendidikanku tidak sebaik kamu. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Sepertinya niat Su Shangwen datang ke restoran kita memang bukan untuk meminjam uang, tetapi untuk mempermalukanku. Kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah meminjamkannya sepeser pun nanti. Tang Xiu mengangkat ibu jarinya dan berseru. Ibu memang mampu memahaminya dengan jelas. Aku benar-benar takut ibu tidak akan mengerti, aku bahkan sudah menyiapkan banyak kata untuk berdebat dengan ibu. Su Lingyun berkata sambil tersenyum. Aku terlihat seperti orang yang tidak mengerti inti permasalahan, bukan? Tang Xiu berkata sambil tertawa. Tidak, sama sekali tidak.
Siapa yang berani mengatakannya, aku akan mencarinya dan menendangnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih akan terus melakukan pembukuan? Su Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena aku sudah menyadarinya, mengapa aku harus melakukan itu? Lupakan saja, kamu baru saja kembali, nak. Apakah kamu lapar? Ibu akan memasak sesuatu yang lezat untukmu di dapur. Lagi pula, makanan di luar tidak lebih enak dari rasa dan aroma keluarga kita. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu, Bu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memasak seenak ibu. Mulut banget, ya. Mendengar perkataan Tang Xiu itu membuat Su Lingyun senang dan senyum di wajahnya semakin cerah. Tak lama setelah, 4 hidangan dan 1 sup diantar ke dalam kotak saat Tang Xiu meminta Su Lingyun untuk menemaninya makan bersama dan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Setelah itu, Tang Xiu bersiap untuk pergi. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk, lalu Dingxi mendorong pintu hingga terbuka. Dia menyapa Tang Xiu dan berbicara dengan suara pelan. Bos besar, putra Su Shangwen telah datang dan berkeliaran di lobi kami. Su Lingyun berkata dengan ekspresi bingung. Apa yang dia lakukan? Su Lingyun tidak memiliki kesan yang baik sedikitpun terhadap keponakannya. Sebelumnya, dia menjebak putranya dan mengatakan bahwa putranya mencuri 3.000 yuan dari keluarganya. Dia tidak hanya dipermalukan di depan umum, bahkan putranya pun terluka karenanya. Tang Xiu berdiri dan berkata dengan ringan. Aku akan keluar dan melihatnya sendiri. Su Lingyun segera berkata. Nak, meskipun aku tidak menyukai Su Xiangfei, tapi jangan bertindak terlalu jauh dalam menangani masalah ini. Siapapun dia tetap saja. Tang Xiu menyela ibunya dan berbicara dengan nada suara yang rendah. Bu, aku tahu apa yang ingin ibu katakan. Aku tidak akan membersihkannya, tetapi kami tidak menyambutnya di restoran. Jangan khawatir, aku masih memiliki sedikit rasa kebijaksanaan. Su Lingyun mengangguk. Namun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman dan mengikuti Tang Xiu ke pintu bilik pribadi. Setelah Tang Xiu keluar dari kotak, dia melihat Su Xiangfei berbicara sesuatu kepada pelayan yang mendekat. Dia melangkah ke depannya dan berbicara dengan nada yang dalam dan tenggelam. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika melihat Tang Xiu, Su Xiangfei berbicara dengan ekspresi terkejut. Sepupu, bukankah kamu? Diam kau. Tang Xiu menyela Su Xiangfei dan berkata dengan nada yang dalam. Su Xiangfei, jangan bicara dengan cara yang begitu ramah. Aku tidak percaya itu. Lagi pula, restoran keluarga kami tidak menerimamu. Apakah kau lupa apa yang telah kukatakan padamu? Jika kau berani datang kepada kami dan aku melihatmu sekali lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan. Leher Su Xiangfei menciut. Meskipun hatinya dipenuhi kebencian terhadap Tang Xiu, tetapi mengingat desakan ayahnya tentang masalah ini, dia tersenyum dan berkata, Sepupu, tolong jangan lakukan ini. Kita berasal dari keluarga yang sama dan semuanya hanya lelucon dan pertengkaran antar anggota keluarga. Aku mengakui bahwa aku memang telah berbuat salah padamu. Tetapi kamu selalu dewasa dan murah hati, tolong lupakan saja dan jangan pedulikan sikapku sebelumnya. Tang Xiu berkata sambil tertawa mengejek. Heh, tinggalkan kata-kata manis itu. Keluargamu adalah milikmu dan keluargaku adalah milikku. Aku tidak akan keluar untuk mencari persahabatan darimu. Sekarang, kau pergilah, kalau tidak aku akan memerintahkan beberapa orang untuk mengusirmu dengan paksa. Dalam sekejap, Dingxi dan beberapa orang lainnya menyerbu ke arah Su Xiangfei dengan agresif. Gerakan mereka seolah-olah mereka siap untuk memukul Su Xiangfei dengan kejam jika Tang Xiu mengirimkan perintahnya. Raut wajah Su Xiangfei berubah sangat buruk saat dia melihat Dingxi dan orang-orang lainnya. Dia juga melihat ekspresi dingin Tang Xiu dan akhirnya merasa takut. Dia mundur beberapa langkah. Namun, ketika dia melihat Su Lingyun, dia dengan cepat berteriak. Bibi, aku keponakanmu sendiri. Kamu tidak akan mengusirku, kan? Aku mengakui bahwa aku salah sebelumnya, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi nanti. Su Lingyun yang baik hati tiba-tiba menunjukkan ekspresi ragu-ragu saat mendengar kata-kata Su Xiangfei. Tang Xiu berteriak dengan nada rendah. Dingxi, kalian memukulnya beberapa kali dan menendangnya keluar. Ingatlah bahwa selama kalian tidak membunuhnya, aku akan bertanggung jawab jika kalian mematahkan lengan dan kakinya.
Selesai. Dingxi dan yang lainnya menyingsingkan lengan baju dan bersiap untuk bergerak. Pupil mata Su Xiangfei mengecil. Dia tidak menunggu jawaban Su Lingyun saat dia berbalik dan berlari keluar restoran. Terakhir kali di sekolah, dia dipukul dan terluka oleh seorang penjahat. Baru setelah dirawat dengan serius dia diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dia tidak ingin lagi menghabiskan hari-hari terbaring di ranjang rumah sakit. Hahaha. Semua orang melihat punggung Su Xiang yang berlari menjauh dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Beberapa pelayan yang mengetahui kebaikan hati Su Xiangfei berkumpul dan mengejeknya. Su Shangwen bukan orang baik dan putranya pengecut. Bos kecil kita hanya membuatnya takut dan aku tidak pernah menyangka dia akan setakut itu. Bagaimana mungkin bos besar kita punya keponakan seperti itu? Sungguh memalukan. Pemuda tampan seperti itu ternyata tidak punya nyali. Aku tidak tahu apakah kepalanya terjepit pintu atau tidak. Dia jelas tahu bahwa kita tidak menyambutnya di sini, tetapi tetap saja, dia datang ke sini untuk ditampar. Dia tidak suka bersikap malu, tetapi aku akan jauh lebih malu daripada dia. Bos kecil kita benar-benar hebat, beberapa kata saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Hati bos besar kita terlalu baik dan dia tidak bisa menahan permohonan dan pujian dari mereka. Saya ingin mengatakan bahwa bos kecil kita baru saja melakukan hal yang benar. Tidak mungkin orang-orang jahat seperti itu bisa diberi muka. Sama seperti bawahan yang meniru atasannya, itu seperti ayah yang meniru anak. Orang itu benar-benar satu spesies dengan Su Shangwen. Tang Xiu menoleh dan menatap Su Lingyun. Melihat ekspresi buruk di wajah ibunya, dia melambaikan tangan kepada beberapa pelayan di dekatnya, memberi isyarat agar mereka tidak perlu ikut bersenang-senang dan mengurus pekerjaan mereka. Bu, kita punya waktu dan hari, dan keluarga Su Shangwen punya waktu mereka sendiri. Semakin kita diganggu oleh mereka, semakin banyak masalah yang harus kita hadapi. Jadi, kamu tidak perlu menganggap mereka serius di masa depan. Cepat atau lambat, mereka akan membuat masalah besar untuk diri mereka sendiri, dan masalah seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu bantu meskipun kamu mau. Su Lingyun menghela napas dalam-dalam sambil berkata sambil tersenyum, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tapi, lupakan saja. Akan sulit bagi kita untuk bersembunyi dari apapun yang akan terjadi. Tapi aku tidak akan memberi mereka muka apapun di masa depan jika mereka datang mencariku. Tang Xiu mengangguk. Sebelum pergi, dia secara khusus memanggil Ban Shou dan Dingxi ke samping dan memberitahu mereka untuk melindungi ibunya. Jika ada orang yang dikirim oleh Su Shangwen untuk membuat masalah, maka mereka harus langsung melaporkannya kepadanya. Di malam hari. Dalam perjalanan kembali ke kota Gerbang Selatan, Tang Xiu menerima telepon dari Yuan Chuling. Ia tahu bahwa Tang Xiu baru saja kembali dari Pulau Jingmen dan ingin segera menemuinya. Namun, ia masih di sekolah dan tidak dapat meninggalkan sekolah dengan mudah. Jadi, Tang Xiu mengatakan kepadanya bahwa ia akan kembali ke sekolah paling lambat lusa. Tang Xiu bisa mengabaikan orang lain, tetapi dia tidak bisa tidak peduli pada Yuan Chuling. Bagaimanapun, Yuan Chuling seperti saudara yang sangat baik baginya karena dia telah membantu dan membelanya berkali-kali, yang merupakan kebaikan dan kebajikan yang membuat Tang Xiu merasa bersyukur. Sebenarnya, setelah kembali ke bumi, Tang Xiu selalu berusaha sebisa mungkin menghindari berteman dengan orang lain. Setelah dikhianati oleh teman-teman baiknya, hatinya menjadi sedikit terpisah dan waspada terhadap siapapun. Dia tidak takut mempunyai sedikit teman, tetapi dia takut mempunyai banyak teman yang akan merencanakan dan bersekongkol melawannya. Tang Xiu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu dan dia juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Setelah kembali ke kota Gerbang Selatan, Mu Qingping melaporkan kepadanya bahwa bahan-bahan obat dari Pulau Jingmen telah dikirim dan bahwa dia telah menandatangani dan menerimanya di gudang. Tepat ketika dia hendak mempersiapkan diri untuk meramu cairan lonceng emas, Mu Qingping datang menemuinya lagi dan mengatakan kepadanya bahwa seorang tamu telah datang berkunjung. Siapa tamunya? Di gudang, Tang Xiu bertanya dengan ekspresi bingung. Dia tidak punya banyak teman dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia tinggal di Southgate Town. Jadi dia tidak tahu siapa yang datang mengunjunginya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Long Zhengyu. Kata Mu Qingping. Alis Tang Xiu berkerut. Dia tidak menyangka bahwa Long Zhengyu yang datang ke sini.
Pertama kali dia datang berkunjung, itu setelah dia memberikan villa ini kepadanya. Setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan gudang dan datang ke ruang tamu villa. Dia melihat Long Zhengyu duduk di sofa, minum teh. "Mengapa kamu datang ke sini?" Tang Xiu pergi ke seberang Long Zhengyu dan duduk. Long Zhengyu berkata sambil tertawa. "Aku baru saja mendengar bahwa kau sudah kembali, jadi aku datang ke sini dan ingin berbicara denganmu. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau sudah terbiasa tinggal di sini?" "Tidak terlalu buruk," kata Tang Xiu ringan. "Tidak terlalu buruk?" Long Zhengyu diam-diam tersenyum kecut di dalam hatinya. Jika orang lain mendapatkan villa seperti itu, mereka pasti sudah sangat gembira dan tercengang. Namun bagi Tang Xiu di sini, ternyata itu hanya tidak terlalu buruk. "Kakak Tang, alasan aku mencarimu ke sini adalah karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Tang Xiu berkata, "Kamu bisa bicara terus terang kepadaku jika ada yang ingin kamu katakan. Namun, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera melakukan sesuatu." Long Zhengyu mengangguk dan berkata, "Itu semua karenamu. Aku tidak tahu di mana Kang Xia menanyakan tentangku. Namun, karena dia tidak dapat menemukanmu, dia meneleponku berkali-kali. Namun, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Kang Xia benar-benar akan bekerja untukmu. Dan kemarin malam, ayahku bertanya kepadaku dan kami banyak berbicara. Dia ingin aku bertanya kepadamu apakah keluarga Long kita dapat memperoleh sejumlah besar uang dan membeli lebih banyak saham lagi darimu." "Tidak mungkin." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Long Zhengyu memutar matanya dan menjawab dengan ketus. "Aku tahu kau akan mengatakan itu. Karena kau menolak, lupakan saja." Tang Xiu berkata, "Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, aku tidak bisa menemanimu lagi." Long Zhengyu segera berkata, Aku bahkan belum memulainya, aku bahkan belum memasuki topik utama. Sebenarnya, tujuan utamaku mencarimu hari ini adalah karena aku ingin bekerja sama denganmu. Aku baru saja mengembangkan proyek baru, selama kamu dapat membantuku menggambar desain cetak birunya, aku akan memberimu 10% sahamnya, bagaimana?" Alis Tang Xiu terangkat dan bertanya, "Proyek macam apa?" Bab 119, memberikan uang hadiah. Tang Xiu selalu membuka tangannya untuk bisnis yang menghasilkan uang. Di era materialistis seperti ini, uang adalah ukuran keberhasilan dan kegagalan. Tanpa uang, seseorang tidak akan mampu menjelajahi dunia dan akan sangat sulit untuk bergerak tanpanya, jadi dia tahu betul tentang pentingnya uang. Untuk kultivasinya, dia membutuhkan sumber daya dan bahan kultivasi. Meskipun dia terikat dengan sekolahnya, Tang Xiu selalu berpikir tentang cara menghasilkan banyak uang. Dia adalah orang yang terpelajar dan ahli dalam sitar, go, kaligrafi, dan melukis. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang berbakat dan sangat ahli dalam segala bidang ketika dia hidup di dunia abadi selama 10.000 tahun. Menggambar desain arsitektur baginya, mudah saja. Dan dia yakin jika dia menggambar desain arsitektur di bumi, desainnya pasti akan menjadi bangunan bersejarah yang akan membuat mata semua orang bersinar terang. Mata Long Zhengyu berbinar saat dia berkata perlahan. "Saya punya 2 teman dari ibu kota dan mereka telah bersiap untuk berinvestasi dalam pembangunan gedung di Star City. Namun, jenis bangunan yang mereka inginkan harus memiliki ciri bangunan yang paling megah, sangat unik, dan ikonik. Keluarga Long kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka dan total investasi dari ketiga pihak kami adalah 5 miliar yuan. Tentu saja, kami juga akan mempertimbangkan untuk menambah dana tambahan jika ada masalah dengan dana investasi nanti. Mengenai 10% saham yang akan diberikan kepada Anda, itu tidak akan berubah bahkan jika kami menambahkan dana investasi tambahan nanti." 5 miliar? Tang Xiu menatap kosong saat dia melihat ekspresi serius dan sungguh-sungguh di wajah Long Zhengyu. Butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa tenang kembali. Dia tidak terkejut dengan investasi 5 miliar yuan, tetapi malah dikejutkan oleh 10% saham itu. "Itu saham, bukankah itu sama saja dengan memberikannya kepadanya?" Tang Xiu perlahan menenangkan dirinya karena dia bingung harus berkata apa sebelum dia menjawab. 500 juta hanya untuk membeli sebuah desain? Kamu benar-benar kaya bahkan jika kamu punya banyak uang, bukan? Long Zhengyu berkata sambil tertawa.
mungkin seperti 1001 malam untuk membeli desain seharga 500 juta yuan. Namun, mereka dan saya pikir itu sepadan dengan harganya. Anda tahu bahwa 500 juta tidak hanya dapat membeli desain, tetapi juga dapat membeli persahabatan dan mengikat Anda pada tujuan kami. Kedua teman itu mendengar tentang Anda dari saya dan mereka ingin berteman dengan Anda. Teman? Sambil mengejek dan tertawa dalam hati namun tampak tenang di permukaan, Tang Xiu kemudian berkata. Mereka begitu yakin bahwa mereka dan aku bisa menjadi teman? Long Zhengyu berkata sambil tertawa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa surga tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bercita-cita tinggi. Apakah mereka bisa berteman atau tidak? Kita akan mengetahuinya dari percakapan kita di masa mendatang. Sekarang, Anda hanya perlu menjawab saya, apakah Anda bersedia menerima bisnis ini? Tentu saja, kenapa tidak? Alis Tang Xiu terangkat, ekspresinya menunjukkan tekad dan penegasan. Long Zhengyu mengeluarkan sebatang rokok. Namun, saat hendak menyalakannya, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia menatap Tang Xiu dan bertanya, "Apa kau keberatan jika aku merokok?" Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapan aku harus memberikan desain konstruksinya kepadamu?" Long Zhengyu berkata, "Untuk sementara, tidak perlu terburu-buru. Tahap awal proyek ini membutuhkan waktu persiapan selama 2 bulan. Tunggu beberapa hari sampai kami menandai tanah untuk bangunan tersebut. Aku akan mengajakmu melihatnya, lalu kamu bisa mulai menggambar desain arsitekturnya. Saudara Tang, tugasmu adalah kuncinya. Jangan mengecewakanku." "Aku tidak akan mengecewakanmu," kata Tang Xiu ringan. "Anda menerima uang dari orang lain, dan Anda membayarnya dengan pekerjaan Anda sendiri." Tang Xiu memiliki sifat perfeksionis sehingga ia secara alami akan berusaha sebaik mungkin untuk merancang cetak biru desain arsitektur yang berkualitas. Namun, ia juga memikirkan masalah lain dalam benaknya, yaitu, merencanakan ulang Pulau Sembilan Naga. Desain orang kaya asing yang mengembangkan Pulau Sembilan Naga sebelumnya, menurutnya memiliki satu kelemahan besar karena tidak menyertakan dan menggunakan dengan benar fitur terpenting dari 9 urat spiritual. Pulau Sembilan Naga merupakan harta karun Feng Shui yang sangat berharga dan tidak mungkin ia kembangkan secara sembarangan dan mubazir. Long Zhengyu teringat dengan rancangan Tang Xiu untuk desa Bukit Bertembok, dan kekhawatiran di hatinya langsung sirna. Jika mampu mengukir berlian, seseorang tidak perlu membentuk porselen. Dan karena Tang Xiu tidak takut untuk menerima penjualan tunggal ini, Long Zhengyu yakin bahwa ia dapat memenuhi semua harapan dan memuaskannya. Bahkan kedua orang itu mungkin akan terkejut saat itu. "Karena kamu setuju untuk mengurusnya, aku yakin." Long Zhengyu memberikan penegasan. Tang Xiu berkata, "Apakah ada hal lainnya?" Long Zhengyu tersenyum kecut. "Saudara Tang telah menunjukkan pintu keluar kepada tamu, ya? Ngomong-ngomong, karena kamu ada urusan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu kabar dariku, setelah kita memilih tanahnya, aku akan menghubungimu." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Setelah mengantar Long Zhengyu pergi, Tang Xiu memasuki gudang. Dia ingin segera meramu cairan lonceng emas dan berusaha keras untuk meningkatkan kultivasinya. Kali ini bahan-bahan yang disiapkan sudah sangat mencukupi, bisa berupa tulang-tulang binatang buas maupun tanaman obat yang dibeli, dia bisa mencoba meramu hingga belasan kali. Di dalam gudang, Tang Xiu berjalan menuju panci besi halus dan menuangkan air, mengisi setengah panci. Kemudian, ia mulai merebus air. Untuk meramu cairan lonceng emas, dibutuhkan banyak air panas mendidih. Saat air telah mendidih, ia masing-masing memasukkan tulang, gigi, daging dan urat binatang buas, dan bahan-bahan lainnya ke dalam air. Setelah air rebusan hampir setengah digunakan, ia menuangkan beberapa obat tradisional Tiongkok ke dalam panci. Tulang binatang buas itu lebih keras daripada tulang binatang buas biasa. Dan merebusnya dengan air mendidih akan sangat sulit. Namun, setelah Tang Xiu memasukkan beberapa ramuan obat, sifat korosifnya menjadi sangat kuat. Dia juga sangat menyesal bahwa tongkat iblis beracun yang dia peroleh sebelumnya telah habis. Jika tidak, ditambah dengan tongkat iblis beracun, efeknya akan lebih baik. Tambahkan air. Setelah setengah jam, cairan yang tersisa hanya sekitar 2 mangkuk dari setengah panci air sebelumnya dan warna cairan telah menjadi merah terang.
Bersama dengan air bening, Tang Xiu menuangkannya ke dalam panci. Ia juga menggiling esensi batu giok hijau menjadi bubuk. Pada saat ia merebus cairan lagi, ia menaburkan bubuk esensi batu giok hijau ke dalamnya. Karena tidak ada tongkat iblis beracun untuk mengaduk cairan tersebut, Tang Xiu telah lama menyiapkan pipa baja bersih dan mengaduk cairan tersebut sejenak lalu memasukkan ramuan obat yang tersisa ke dalam panci sesuai dengan urutannya. Seiring dengan ditambahkan dan dicampurnya sari-sari ramuan obat, cairan tersebut perlahan mulai berubah warna menjadi biru tua. Waktu berlalu lagi. Saat cairan berwarna biru tua itu hanya tersisa sekitar 2 mangkuk, senyum bahagia tersungging di wajah Tang Xiu. Ia tidak menyangka bahwa pertama kali meramu cairan lonceng emas akan sehalus ini. Selama ia berhati-hati dengan langkah selanjutnya, ia akan berhasil pada percobaan pertama ini. Dia mengeluarkan ginseng liar berusia 500 tahun itu, memecahnya, dan memasukkan separuhnya ke dalam panci. Setelah cairan yang tersisa hanya sekitar 1 mangkuk, dia kemudian memasukkan separuh ginseng liar yang tersisa ke dalamnya. Kemudian, wangi obat yang harum memenuhi seluruh gudang. Karena ditambahkan ginseng, warna cairan itu berubah lagi dari biru tua menjadi warna keemasan, seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip yang terpancar dari cahaya keemasan yang dapat dilihat dalam cairan itu seolah-olah itu adalah makhluk hidup dan lincah, tampak cerdas dan misterius. Ini sukses. Mata Tang Xiu berbinar. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ekspresi kegembiraan liar muncul dari matanya. Setelah cairan yang tersisa hanya tersisa setengah mangkuk, Tang Xiu tanpa ragu melepaskan semua pakaiannya dan dengan hati-hati mengambil setengah sendok cairan dan menuangkannya ke telapak tangannya. Mendesis. Cairan emas panas yang mendidih itu membakar kulit Tang Xiu dengan suhunya yang sangat tinggi. Beruntung sekali Tang Xiu memiliki tekad yang kuat sehingga dia hampir tidak bisa menahannya dan tidak memadamkannya. Seseorang tidak dapat mencapai kejayaan dan kekayaan tanpa melewati cobaan dan kesengsaraan. Ekspresi kegilaan terpancar dari mata Tang Xiu. Tanpa ragu, ia mulai menyeka cairan lonceng emas di telapak tangannya ke tubuhnya. Rasa panas yang membakar itu membuatnya merinding, tetapi ia mempercepat langkahnya dan menyeka tanpa henti, dari pergelangan tangan, ke lengan, lalu ke bahu, leher, pinggang, kaki, telapak kaki. Cairan lonceng emas terus-menerus dikonsumsi karena area tubuh Tang Xiu yang tertutup cairan juga bertambah. Pada saat cairan lonceng emas hampir habis, setiap bagian tubuh Tang Xiu telah diolesi cairan tersebut. Pada saat ini, jika ada orang yang datang dan melihat Tang Xiu, mereka akan menutup mulut mereka dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Seluruh tubuhnya merah seperti udang rebus yang dijemur. Kulitnya pecah-pecah dan dagingnya membusuk, sementara tubuhnya bergetar hebat. Semua urat di sekujur tubuhnya menonjol sementara air dingin di dalam tubuhnya meresap dan mengalir dari pori-pori yang terbuka saat bercampur dengan darahnya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Masih ada 2 sendok cairan tersisa. Tang Xiu bersikap keras dan kejam kepada orang lain tetapi dia lebih kejam kepada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan 2 sendok cairan lonceng emas dan mengoleskannya masing-masing ke bagian terlemah tubuhnya, leher dan tubuh bagian bawah. Gah! Rasa sakitnya sangat tajam dan menusuk, mata Tang Xiu memerah. Mengoleskan cairan lonceng emas untuk kedua kalinya seperti menambahkan minyak ke api dan melipat gandakan rasa sakit yang dirasakannya. Berderak. Pintu gudang didorong terbuka saat Mu Qingping dengan celemeknya membawa makan malam di tangannya. Saat dia melangkah melewati pintu dan melihat penampilan Tang Xiu, pupil matanya mengerut hebat saat tubuhnya gemetar. Mangkuk porselen di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kalau saja dia belum mengenali Tang Xiu, dia mungkin sudah lama berbalik dan lari lewat pintu. Meskipun Tang Xiu telanjang saat ini, dan meskipun bagian bawah tubuhnya yang besar seperti batang besi keras yang miring, Mu Qingping tidak merasa malu sedikit pun. Jantungnya berdetak lebih cepat karena keadaan Tang Xiu yang menyedihkan. Belum pernah sekalipun dia melihat seseorang yang begitu menyedihkan hingga ketakutan seperti ini. Tang Xiu tidak menyadari kehadiran Mu Qingping, dia bahkan tidak mendengar suara mangkuk yang jatuh dan pecah. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada tubuhnya sendiri sambil melawan dan menahan rasa sakit yang membakar. Pada saat yang sama, dia dengan gila memutar Star Force di dalam tubuhnya sesuai dengan rute latihan kultivasi dalam seni surgawi asal kosmik.
Energi yang terkandung dalam Golden Bell Liquid seperti gelombang pasang yang menyapu tubuh Tang Xiu, tetapi Star Force yang berputar di dalam saluran meridiannya bergerak bersama dengan energi dari Golden Bell Liquid. Star Force dan energi tersebut secara bertahap menyatu dan membentuk energi tertentu di dalam tubuhnya karena bentuk energi khusus ini dalam kondisi latihan seni surgawi asal kosmik memelihara dan memperbaiki daging dan darah Tang Xiu. Lambat laun darah dan air dingin menggumpal dan membentuk keropeng darah. Suatu jenis energi baru terbentuk pada lapisan kulit dan tidak terlihat oleh mata telanjang, karena energi tersebut melakukan proses perbaikan dan pemeliharaan, merobek kulit dan memperbaikinya lagi secara berulang-ulang. Lapisan kulit Tang Xiu bagaikan senjata suci yang terus-menerus ditempa. Setelah setiap proses perobekan, kulit diperbaiki dan energi baru mengalir setiap saat, memperkuat dan mengubah kelenturan dan ketangguhan kulit. Lapisan kulit dipotong lapis demi lapis. Tetapi energi baru yang melonjak itu kemudian mengisi kekosongan itu seolah-olah energi baru itu sekarang menjadi bagian dari tubuh Tang Xiu. Dari luar, tubuh Tang Xiu sudah terbungkus koreng darah tebal seolah-olah dia berada dalam kepompong. Mu Qingping seperti patung yang berdiri di pintu gudang saat dia menatap Tang Xiu tanpa berkedip. Dia menemukan bahwa cahaya keemasan berkilauan menyelimuti tubuh Tang Xiu seolah-olah dia adalah dewa atau Buddha yang datang yang penuh dengan aura suci. Bab 120, Terobosan Kultivasi. Langit berbintang menjadi cerah saat gelombang panas menyerbu. Di kedalaman langit berbintang yang luas, sebuah bintang gelap seolah-olah telah dipanggil secara misterius. Langit berbintang yang awalnya gelap seolah-olah memancarkan dan diselimuti oleh lingkaran cahaya, karena terakumulasi lapis demi lapis dan bersinar seolah-olah itu adalah siang hari. Tanpa terasa, sejumlah besar kekuatan bintang bagaikan gelombang pasang yang mengalir ke arah bumi, saat dipancarkan ke villa di kota gerbang selatan tempat Tang Xiu berkultivasi. Mu Qingping telah terbangun dari keterkejutannya. Meskipun Tang Xiu tidak mungkin dalam bahaya, tetapi pemandangan aneh itu tetap menarik perhatiannya. Dia dapat mengatakan bahwa Tang Xiu masih berkultivasi, tetapi baginya, latihan kultivasi yang mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar. Dia bahkan memiliki beberapa kekhawatiran. Jika putrinya harus menjalani hal semacam ini, itu. Setelah sekian lama, Mu Qingping perlahan mundur dari pintu dan diam-diam menutup pintu dari luar. Di dalam gudang, Tang Xiu masih mempertahankan postur kultivasinya saat ia dengan gila-gilaan menyerap masuknya kekuatan bintang-bintang dari segala arah. Sebelumnya, 9 bola bintang di dalam dantiannya mulai mengembang seiring dengan masuknya kekuatan bintang-bintang. Dantian Tang Xiu dengan gila-gilaan terbuka saat batas dantiannya retak, saat itu juga terisi dan dipelihara oleh kekuatan bintang-bintang. Ledakan. Sementara Tang Xiu masih tenggelam dalam kondisi kultivasinya, 9 bola bintang di dalam dantiannya mengembang hingga batasnya, dan aura kekerasan melonjak keluar kemana-mana. Penglihatan Tang Xiu menjadi gelap, karena saat ini, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya menjerit kesakitan. Lautan pikirannya kokoh seperti batu biru dan meskipun rasa sakit menenggelamkannya, ekspresi gembira muncul dari wajahnya. Melalui indera spiritualnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa 9 bola bintang di dalam dantiannya sebelumnya bertambah 9 bintang lagi. Saat ini ada 18 bola bintang. Ke-18 bola bintang ini memancarkan sinar cahaya cemerlang ke seluruh tubuhnya, karena volumenya hampir sama dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi Tang Xiu adalah Star Force di dalam dantiannya, yang sebelumnya telah mencapai batas, kini menjadi semakin langka dan kosong. Dantiannya kini dapat menampung lebih banyak Star Force, karena telah berkembang 10 kali lipat dari sebelumnya. Apakah ini tahap penguatan kulit? Tang Xiu perlahan membuka matanya. Saat kedua pita cahaya itu menghilang dari matanya, keropeng darah tebal yang menutupi tubuhnya seperti jaring laba-laba terbelah. Seiring dengan getaran tubuhnya, potongan-potongan keropeng darah jatuh ke lantai. Meninju dan menyerang. Tang Xiu dapat mendengar dengan jelas suara pukulannya. 20.000 pon. Ekspresi puas di wajah Tang Xiu semakin tebal. Seiring dengan peningkatan basis kultivasinya, kekuatan fisik dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, dia yakin bahwa jika dia bertemu dengan seseorang yang selevel dengan para pedagang organ manusia itu, dia akan dapat membunuh mereka tanpa perlu khawatir dengan senjata api musuh.
Mencapai tahap penempaan vitalitas hanya membuatnya lebih kuat dari orang biasa. Dan dengan mencapai tahap penguatan kulit, ia sekarang benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika ia bertemu dengan seniman bela diri yang telah mencapai tingkat Grandmaster, ia juga akan mampu mengalahkan mereka. Sekarang, karena aku telah berhasil mencapai tahap penguatan kulit, yang perlu kulakukan adalah berkultivasi dengan serius untuk mengisi dantianku dengan kekuatan bintang sesegera mungkin. Pada saat itu, barulah aku dapat mencapai lapisan puncak tahap penguatan kulit. Jika aku mampu mencapai tahap penguatan tulang, jumlah bintang di dantianku akan mencapai 36 bola, dan aku akan menjadi jauh lebih kuat saat itu. Tang Xiu berpakaian rapi, tetapi dia tidak membersihkan kekacauan di gudang dan malah cepat-cepat masuk ke villa. Karena latihan kultivasi terakhir, dan karena tubuhnya telah ditempa dan dipadamkan, kotoran di dalamnya pun dibuang. Meskipun kotoran yang telah berubah menjadi koreng darah, baunya sangat menyengat. Jadi dia cepat-cepat masuk ke kamar mandi dan menyabuni dirinya beberapa kali dan mandi sampai bau busuk di tubuhnya telah dibersihkan. Setelah mandi, dengan suasana hati yang gembira, dia mengenakan pakaian bersih dan kemudian pergi ke ruang tamu dengan perasaan segar. Dia melihat Mu Qingping duduk di sofa sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, Tang Xiu bertanya, "Apakah aku sudah berlatih semalaman? Aku sangat lapar, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan." Mu Qingping baru saja duduk di ruang tamu beberapa saat, lalu tiba-tiba melompat dari sofa saat mendengar suara Tang Xiu. Dia menatap Tang Xiu dengan sedikit ketakutan di matanya. Namun, dia melihat bahwa penampilan Tang Xiu sama seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah kulitnya tampak lebih putih dari sebelumnya. "Kamu, tubuhmu." Bibir Mu Qingping bertengger beberapa kali saat dia berbicara dengan suara rendah. Tang Xiu menatap kosong. Ia teringat saat ia meninggalkan gudang, ia melihat mangkuk porselen yang pecah dan piring-piring yang sudah rusak di lantai yang belum dibersihkan. Kemudian, ia langsung bertanya dengan heran. "Kau pergi ke gudang dan melihatku berlatih kultivasi?" Mu Qingping buru-buru menjawab. "Awalnya aku ingin memberimu makan malam. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sedang berlatih kultivasi. Terlebih lagi, waktu itu, tubuhmu." Mengingat adegan saat ia telanjang saat berlatih dan bahkan tak sengaja diperhatikan oleh Mu Qingping, raut wajah Tang Xiu tampak sedikit malu. Ia mendongak dan mengusap alisnya sambil berkata sambil tersenyum. "Tubuhku baik-baik saja, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar kelaparan, bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan?" Mu Qingping segera berkata. "Ah, baiklah, kalau begitu aku akan memasak untukmu sekarang. Bukankah kamu sudah berlatih selama 3 hari berturut-turut? Jadi, tidak mengherankan jika kamu merasa lapar." Tang Xiu tanpa sadar berseru kaget. "Apa? Kamu bilang aku berlatih selama 3 hari berturut-turut?" Mu Qingping mengangguk dan berkata, "Ya. Kamu telah berlatih di gudang selama 3 hari 4 malam. Awalnya, aku pikir latihan kultivasi itu sederhana, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan menghabiskan begitu banyak waktu." Mulut Tang Xiu berkedut beberapa kali saat dia duduk di sofa dengan ekspresi putus asa. Sebelumnya, ia mengira bahwa meramu Golden Bell Liquid dan mencoba menerobos kultivasinya akan membutuhkan waktu paling lama 2 hari. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memakan waktu 3 hari 4 malam. Berbicara tentang hal itu, liburan 1 minggu yang diberikan Gong Dalong kepadanya dari sekolah sudah jatuh tempo, dan ia terlambat 2 hari. Sial. Saat aku kembali ke sekolah, Han Qingwu akan menghujaniku dengan teguran kerasnya, bukan? Tang Xiu tersenyum masam dalam hati. Tiba-tiba, Mu Qingping, yang baru saja masuk ke dapur, kembali dengan celemek. Ia menatap Tang Xiu dan kemudian berkata, "Dokter Ilahi Tang. Aku datang untuk membersihkan kamarmu saat kau masih berlatih dan mendengar bahwa ponselmu terus berdering. Aku perhatikan bahwa dalam 2 hari ini, ponselmu berdering setidaknya beberapa lusin kali setiap hari." "Aku tahu." Tang Xiu terdiam sejenak, lalu langsung berdiri tegak dari sofa sambil melangkah menuju tangga. Setelah memasuki kamar tidurnya, ia meraih ponselnya dan melihat ada 100 panggilan tak terjawab di layar dan puluhan SMS yang belum terbaca. Mulutnya bergerak-gerak hebat beberapa kali saat ekspresi tak berdaya terpancar dari matanya.
Dia benar-benar tidak ingin memikirkannya. Lebih dari 100 panggilan tak terjawab ini, banyak di antaranya pasti dari Han Qingwu. Seperti yang diharapkannya. Ketika Tang Xiu membuka jendela panggilan tak terjawab, dia melihat berapa kali Han Qingwu meneleponnya. Sudah 24 kali. Dan itu cukup banyak. Tang Xiu sedikit menunduk saat matanya menyapu nama-nama orang lain di daftar, 42 panggilan tak terjawab dari Yuan Chuling, 19 dari Long Zhengyu, 32 dari Chen Zhisong, dan 6 panggilan tak terjawab dari 2 nomor yang tidak dikenal. Hah! Saat matanya melirik nama belakangnya, Tang Xiu berhenti dan tiba-tiba mengerutkan kening. Itu Ban Shou, dan dia telah meneleponnya sebanyak 12 kali. Hampir tanpa ragu, dia segera menelepon Ban Shou kembali. Dia tahu bahwa Ban Shou tidak akan meneleponnya jika tidak ada sesuatu yang penting terjadi. Apalagi dia meneleponnya berkali-kali. Dan dia tahu bahwa masalahnya kemungkinan besar terkait dengan ibunya. Halo, bos, apakah ini Anda? Setelah teleponnya diangkat, terdengar suara tergesa-gesa. Tang Xiu menjawab dengan suara pelan. Ini aku. Apa yang terjadi? Kamu meneleponku puluhan kali. Bos, jika Anda punya waktu, cepatlah datang ke rumah sakit medis Tiongkok Kota Bintang. Suara Ban Shou terdengar lagi. Napas Tang Xiu tersendat karena wajahnya berubah sangat buruk. Kemudian, dia bertanya sambil berteriak. Apakah terjadi sesuatu pada ibuku? Ban Shou berkata. Ya. Seseorang telah melukai Big Boss. Namun, lukanya tidak serius, meskipun dia perlu istirahat selama beberapa bulan. Dingzi dan aku juga menunggu di sini. Berikan saya lokasi spesifik Anda. Tang Xiu membalas sambil berlari keluar dari kamar tidurnya. Ban Shou berkata. Rumah sakit medis Tiongkok Star City, Departemen Rawat Inap, lantai 6, kamar bangsal 405. Bos, ada hal yang ingin kukatakan padamu sebelumnya. Ibumu telah dilukai oleh seseorang bernama Ti Ilong. Dia sangat kuat. Dingzi dan aku juga dilukai olehnya, tetapi kami takut untuk keluar dari rumah sakit sekarang, karena orang-orang itu telah mengirim banyak orang ke dekat rumah sakit. Selama kami keluar, kami akan dipukuli dengan kejam, karena mereka mengatakan bahwa jika kami tidak meminta maaf kepada mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan kami keluar dari pintu rumah sakit. Bajingan sialan. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata Tang Xiu. Dia segera menutup telepon dan berlari keluar dari villa dengan kecepatan tercepatnya. Saat dia berlari menuju alun-alun villa, dia bertemu dengan beberapa karyawan real estate yang menemani Long Sui Yao saat mereka memeriksa lingkungan di dalam kompleks villa. Bersambung ke episode 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.